Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini balik lagi bersama kakak yang bernama kakak Ulfa Husnul Khotimah, NIM 9591241 dari lokal PGMI 5H. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai SDA atau sumber daya alam. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan adik-adik semua silakan simak video ini sampai selesai dan silakan kalian siapkan pena dan buku untuk mencatat hal-hal yang penting dan hal-hal yang menurut kalian itu inti dari pembelajaran dari SDA ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah adik-adik semua sudah tahu apa itu sumber daya alam? Oke, sumber daya alam merupakan semua komponen yang ada di alam sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk segala kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan agar lebih sejahtera. Sumber daya alam memiliki beberapa karakteristik tertentu sehingga berdasarkan pada karakter tersebut sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis sumber daya alam, berdasarkan sifat pembaharuan dan juga berdasarkan penggunaannya. Sumber daya alam akan benar-benar berguna apabila pemanfaatannya lebih menyangkut kebutuhan manusia. Oke, selanjutnya yaitu asal dari sumber daya alam. Yang pertama yaitu benda yang berasal dari tumbuhan. Benda yang berasal dari tumbuhan ini bisa berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, obat, nasi yang kamu makan sebagai berasal dari padi. Sebelum dimasak, padi digiling sehingga akan menjadi beras. Tahu, tempe, dan kecap itu terbuat dari kedelai. Gula terbuat dari tebu. Minyak goreng terbuat dari kelapa sawit dan tumbuhan. Pada saat panas, kamu akan nyaman memakai pakaian dari kain. Kain mudah menyerap keringat. Kain berupa berasal dari serat-serat kapas. Kemudian benda yang berasal dari hewan. Benda yang berasal dari hewan yaitu dapat berupa pakaian dan makanan. Contoh makanannya yaitu berasal dari hewan yaitu daging, telur, susu. Untuk daging yaitu berasal dari sapi, kambing, dan ayam. Telur dapat berupa dari ayam, bebek, burung puyuh. Susu berasal dari sapi perah. Contoh pakaian yang berasal dari kain dari hewan adalah kain sutra dan wol. Kain sutra berasal dari kepompong atau disebut dengan ulat sutra. Kemudian wol berasal dari bulu biri-biri. Selain itu beberapa kulit hewan banyak digunakan untuk membuat tas, sepatu, jaket, dan ikat pinggang. Kemudian benda yang berasal dari mineral. Benda yang berasal dari mineral yaitu berupa tanah, batuan, dan bahan tambang. Tanah liat banyak digunakan untuk membuat genteng atau keramik. Genteng dipasang pada atap rumah agar tidak bocor. Kerajinan keramik bisa menghasilkan piring, gelas, dan vas bunga. Batuan ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Kemudian proses pembuatan benda. Benda yang setiap hari kita gunakan ada yang langsung dapat dari alam dan ada juga yang berasal dari buatan manusia. Contoh benda yang berasal dari alam yaitu daging, telur, dan buah. Untuk contoh benda yang olahan pabrik yaitu kertas dan pakaian. Kemudian pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam itu merupakan semua yang ada di komponen yang ada di bumi dan ada di alam. Contohnya yaitu laut, hutan, sungai, dan seluruh makhluk hidup dan makhluk alam yang ada di dunia itu. Maka dari itu, dalam pengelolaan sumber daya alam itu harus menggunakan prinsip kawasan lingkungan yang berkelanjutan. Berwawasan yang artinya mempertimbangkan kelestarian dan jangan sampai dampak negatif itu bagi lingkungan. Dan berkelanjutan artinya pengelolaan sumber daya alam itu jangan sampai terhenti, perlu dilakukan secara terus-menerus. Oke, cara menggunakan sumber daya alam oleh manusia yang dipertanggungjawabkan adalah dengan cara berikut. Yang pertama yaitu harus selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan hidup. Yang kedua yaitu menjaga kelestarian. Untuk memanfaatkan sumber daya alam memerlukan teknologi maju dan canggih sehingga memungkinkan terpelihara kelestariannya. Kemudian yang ketiga yaitu penghemat sumber daya alam dan mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak dan punah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu perlunya upaya pembaharuan sumber daya alam hayati seperti reboisasi, mengembangbiakan flora dan fauna secara modern, penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah pertanian lahan basah dan lahan kering.
Oke adik-adik semuanya, kita udah belajar mengenai sumber daya alam. Apakah kalian tadi sudah mencatatnya? Apabila kalian belum mencatatnya, kalian bisa mengulang-ulang kembali pembelajaran yang ada di video ini. Dan kemudian kalian harus juga ikut serta dalam melestarikan lingkungan sekitar dengan cara reboisasi, dengan cara kalian tidak membuang sampah sembarangan adalah salah satu contoh pelestarian sumber daya alam. Dan baik, itulah yang bisa kakak sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.